Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dalam renungan firman. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang adalah gembala yang baik, yang selalu mengasihi dan setia memelihara kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon hikmat dan pengertian dalam memahami serta melakukannya. Di dalam nama Yesus. Amin. Firman Tuhan saya ambil dari Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Namun kita hanya akan membaca ayat 1 sebagai pengantar bagi renungan ini. Mazmur 23 ayat 1. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini kita renungkan dengan tema Tuhan adalah gembala yang baik. Mazmur 23 dimulai dengan kalimat Tuhan adalah gembalaku. Dari kalimat ini jelas bahwa penulisnya yaitu Daud sedang memposisikan dirinya sebagai domba dan Tuhan adalah gembalanya. Daud tahu tentang tugas seorang gembala karena ia pernah menjadi gembala sebelum ia menjadi raja. Dan tentunya Daud juga tahu bahwa seekor domba sangat membutuhkan gembala sebab ciri dari domba adalah lemah dan mudah tersesat. Dari pengalamannya menjadi seorang gembala dan pengalamannya bersama Tuhan sejak masa muda, ia memberikan sebuah kesimpulan bahwa Tuhan adalah gembalaku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi Mazmur 23 ini merupakan pengalaman pribadi Daud bersama dengan Tuhan. Dalam teks yang lain, Yohanes 10 ayat 11, Tuhan Yesus pernah berkata, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Seperti apa yang Daud katakan dalam Mazmur 23, Yesus adalah gembala kita dan kitalah domba-dombanya. Hal yang terbesar yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus bagi kita domba-dombanya, yaitu memberikan nyawanya. Ini adalah pemberian yang paling berharga, pemberian yang paling terindah, paling istimewa, yang tidak bisa kita dapatkan di tempat lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dan ternyata kalau kita membaca dalam Mazmur 23, gembala yang baik tidak hanya memberikan nyawanya, tetapi ada 4 hal yang diberikan juga oleh gembala kepada domba-dombanya. Yang pertama, gembala yang baik memberikan kecukupan. Pemazmur melanjutkan kalimat Tuhan adalah gembalaku dengan suatu pernyataan yang tentunya berdasarkan pengalaman hidupnya bersama Tuhan, yaitu tak akan kekurangan aku. Hal ini dijelaskan lagi dalam ayat yang kedua. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ketika menjadi seorang gembala, Daud berusaha untuk memberikan makanan dan minuman yang cukup untuk domba-dombanya. Dan hal ini juga yang ia terima dari Tuhan. Padang rumput dan air adalah kebutuhan utama dari seekor domba. Hal ini berarti bahwa kebutuhan jasmani, orang yang memberi diri, dipimpin, dituntun oleh Tuhan, akan dicukupkan. Yang kedua, gembala yang baik memberikan ketenangan. Tuhan Yesus, Sang Gembala yang baik, mau memberikan kepada domba-dombanya ketenangan atau damai sejahtera. Yohanes pasal 14 ayat 27. Yesus berkata kepada para murid, "Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu." Hal ini pun dijelaskan dalam ayat yang kedua dalam Mazmur 23. Seekor domba akan berbaring bila sudah kenyang, bila bebas dari gangguan lalat, ulat, atau serangga lainnya, bebas dari binatang buas, dan juga rasa takut. Ada ketenangan, dan hanya gembala yang bisa memberikan ketenangan itu. Ayat 3a, ia menyegarkan jiwaku. Terjemahan yang paling tepat untuk kata menyegarkan adalah memulihkan jiwaku. Dalam setiap kelelahan jiwa, dalam hidup ini, Sang Gembala dapat memulihkan keadaan kita. Maka bersyukurlah punya gembala yang baik. Ia dapat memberikan ketenangan dengan cara menuntun kita di jalan yang benar. Yang ketiga,
Gembala yang baik memberikan perlindungan. Dalam perjalanan hidupnya, Daud banyak sekali mengalami pergumulan. Misalnya pada saat sebagai seorang gembala, 1 Samuel 17 ayat 35 sampai 37. Saat ia dikejar-kejar oleh Saul, 1 Samuel pasal 19, 21 dan 22. Saat berhadapan dengan Goliat, 1 Samuel pasal 17. Saat berada dalam medan perang melawan musuh, 1 Samuel 23. Pergumulan-pergumulan itu dirangkum dengan dua kata, yaitu lembah kekelaman dalam ayat 4. Terjemahan yang paling tepat untuk lembah kekelaman adalah lembah bayang-bayang maut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lembah bayang-bayang maut ini adalah istilah orang Ibrani untuk menggambarkan kegelapan yang paling gelap dalam dunia orang mati. Itu berarti bahwa lembah kekelaman adalah suatu gambaran dari bukan hanya keadaan yang tidak menyenangkan, tapi juga bahaya yang sangat mengerikan. Dalam ayat yang keempat, Daud berkata, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku." Daud tahu bahwa keluputan yang dialaminya karena perlindungan dari Sang Gembala. Dalam hidup ini tentunya kita pun sering mengalami lembah kekelaman. Misalnya sakit penyakit, pergumulan dalam keluarga, orang-orang yang tidak senang terhadap kita karena kita percaya kepada Tuhan Yesus, dan juga masalah dalam pelayanan dan sebagainya. Akan tetapi satu hal yang pasti, bahwa Yesus yang adalah gembala yang baik tidak akan pernah meninggalkan kita, bahkan dia tidak akan pernah mengecewakan kita. Yang keempat, gembala yang baik menjamin masa depan. Ayat yang keenam, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Di ayat yang keenam dapat kita lihat dengan jelas bahwa penggembalaan Tuhan tidak hanya beberapa saat, tapi seumur hidup, bahkan sampai kepada kekekalan. Itulah yang membuat Daud berkomitmen untuk tetap setia kepada Tuhan, karena ia tahu bahwa selama dia hidup, bahkan sampai selama-lamanya, gembalanya tidak akan pernah mengecewakan dan meninggalkan dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita tidak setia dan selalu mendukakan gembala kita, tetapi dia tetap setia dan mengasihi kita. Kesetiaan Tuhan tidak bergantung pada kesetiaan kita. Maka percayalah pada gembala agung kita, Tuhan Yesus Kristus, yang tidak pernah mengecewakan kita dan yang tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur kepadamu bahwa Engkau adalah gembala yang baik. Engkau telah memberikan nyawamu bagi kami, pemberian yang paling berharga, dan kami sangat mensyukurinya. Tetapi juga Engkau memberikan kecukupan, Engkau memberikan ketenangan, Engkau memberikan perlindungan, dan juga Engkau memberikan masa depan yang penuh harapan bagi setiap kami. Kami bersyukur ya Tuhan, ajarlah kami supaya tetap setia mengiringmu, ajarlah kami tetap setia dalam melayanimu, biarlah melalui kehidupan kami banyak orang boleh percaya kepada Kristus. Terima kasih, terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Gembala yang baik, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan. Sampai jumpa dalam renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.